Pagi buta, saat banyak orang masih terlelap, Pak Herman sudah menyiapkan dagangannya. Ditemani lampu temaram dan doa lirih istrinya, Bu Ima, ia mulai meracik adonan roti. Di dapur mungil rumah kontrakan mereka di Depok, cinta tumbuh lewat tepung dan ragi. Pak Herman tahu, hidupnya bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang mengantarkan 5 anaknya sampai ke pintu pendidikan sejauh mungkin. Dan satu-satunya kendaraan yang ia punya hanyalah sepeda tua dan tekad baja. Jam 6 pagi, roda sepeda rotinya mulai berputar. Ia menyusuri gang sempit. Dari rumah ke rumah, terik matahari, hujan deras, atau hinaan dari pembeli yang tak bayar pun sudah biasa. Pernah satu hari ia pulang hanya bawa 5.000 rupiah. Tapi anak-anaknya tetap bisa makan nasi hangat. Bukan karena uangnya banyak, tapi karena kesetiaannya tak pernah putus. Setiap roti yang ia jual terasa seperti lembaran harapan. Harapan agar anak kainainya tak perlu ulang nasibnya. Tak jarang Pak Herman merasa kalah saat roti tak laku, saat sepeda rusak di tengah jalan, saat anaknya pulang dengan wajah lesu karena belum bisa bayar uang sekolah. Tapi ia tak pernah menyerah. Ia hanya berhenti sejenak, tarik napas dalam, lalu lanjut dorong gerobaknya. Ia tahu ada tembok besar bernama kemiskinan. Tapi ia juga percaya setiap tembok bisa dilewati kalau kita jalan terus, pelan-pelan, dan disinilah tekad diuji. Bukan di saat senang, tapi di saat sangat ingin menyerah. Suatu malam, saat Pak Herman pulang dengan tubuh letih, anak sulungnya menyodorkan rapor dengan nilai terbaik di kelas. Air mata Pak Herman jatuh, bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia sadar, semua peluh yang selama ini ia tumpahkan tak sia. Sejak hari itu, ia makin semangat. Ia tambah jenis roti baru, belajar resep dari koran bekas, dan terus keliling lebih luas lagi. Karena ia tahu, satu-satunya warisan terbaik bukan rumah mewah, tapi pendidikan. Satu demi satu, anak-anaknya lulus. Ada yang jadi guru, ada yang kerja di kantor pemerintahan, semua dengan jalan yang sama, roti dan keringat. Mereka tak pernah malu, justru bangga. Karena di balik semua pencapaian itu, ada sepeda tua dan seorang ayah yang tak pernah kenal kata berhenti. Kini, Pak Herman tetap jualan, bukan karena butuh, tapi karena ingin tetap bermanfaat. Ia bilang, selama tangan ini kuat, saya akan terus dorong gerobak ini. Karena saya tahu, ini bukan cuma soal roti, ini soal cinta. Tak banyak yang tahu, setiap pagi Bu Imah selalu berdoa saat mengaduk adonan roti. Ya adohan anak kanenya, suaminya, dan dagangan hari itu. Mereka bukan pasangan kaya, tapi kaya dalam kebersamaan. Tak pernah ada suara keras di dapur itu, hanya keheningan penuh cinta. Dalam diam, mereka saling menguatkan. Dan mungkin dari sinilah rezeki mereka tak pernah putus. Karena di balik setiap gigitan roti itu ada cinta yang dikembangkan, bukan sekadar adonan. Gerobak itu kini sudah diperbaiki, dicat ulang oleh anak-anaknya. Tapi Pak Herman menolak ganti dengan motor. Katanya, sepeda ini sudah nemenin saya jatuh bangun. Masa saya tinggalin? Dan benar, gerobak itu seolah hidup. Ia bukan sekadar alat jualan, tapi saksi perjalanan sebuah keluarga yang tumbuh dari ketulusan. Di kota yang serba cepat ini, Pak Herman tetap melaju pelan. Tapi setiap kayuhan membawa pulang cerita, bukan cuma uang. Kini, 5 anaknya sudah mapan, tapi tak ada satupun yang melupakan roti. Setiap lebaran, mereka berkumpul, dan roti buatan Bu Imah tetap jadi hidangan utama. Mereka tahu, hidup mereka dibangun dari sesuatu yang sederhana, tapi dikerjakan dengan luar biasa. Pak Herman tak pernah bicara soal sukses, tapi semua anaknya sepakat. Ayah mereka adalah definisi dari sukses sejati. Sukses yang sunyi, tapi penuh makna. Sukses yang tumbuh dari kesabaran, bukan sorotan kamera. Cerita Pak Herman bukan tentang roti, tapi tentang tekad, cinta, dan iman.
yang tak pernah lelah. Ia tak pernah viral, tak pernah masuk TV. Tapi diam-diam, ia membesarkan 5 manusia luar biasa. Ia buktikan bahwa hasil besar bukan dari langkah besar, tapi dari langkah kecil yang terus diulang setiap hari. Jadi jika hari ini kamu merasa usahamu belum dihargai, ingatlah Pak Herman. Karena kadang yang kita anggap kecil justru sedang menyiapkan hasil yang luar biasa.